Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Yang terhormat, narasumber kita pada webinar hari ini yakni Ibu Ariska Harisa MPSI, yang terhormat founder Antasalam Institute, Kariski Prayogo SK SAG, dan yang terhormat para audiens yang telah hadir pada webinar pagi hari ini. Baik, ayah, bunda, dan teman-teman sekalian, senang sekali rasanya saya Siti Unisa sebagai moderator pada webinar parenting hari ini menyambut para hadirin semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat dan bahagia ya? Alhamdulillah. Mari kita bersyukur di tengah segala aktivitas kita yang masih diberikan kesehatan, rezeki, dan kesempatan-kesempatan baik agar terus meningkatkan diri dan berproduktivitas. Oke, saya ucapkan sekali lagi selamat datang di webinar parenting dengan tema pentingnya keteladanan orang tua bagi anak. Sebelumnya saya akan menginformasikan dulu nih rangkaian webinar pada hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua sambutan oleh founder Antasalam Institute, yang ketiga penyampaian materi oleh narasumber, yang keempat sesi diskusi atau tanya jawab, dan yang terakhir yaitu penutup. Baik hadirin, untuk memulai acara hari ini, mari kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya yaitu penyampaian sambutan oleh founder Antasalam Institute, yakni Kariski Prayogo SK SAG. Kepada beliau saya persilahkan. Udah ngomong lupa on mic lupa, sorry. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ayyada habibahul mustafa bil qur'ani kasyamsi wa duhaha wa bi sunnatikal qamari idza talaha faman sara alaihi ma sara fi dawin nahari idza jallaha wa man a'rada anhu ma sara fi zulmatil laili idza yakhshaha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati narasumber kita Ibu Ariska Harisa MPSI. Beliau adalah pegiat psikolog ya dan dosen juga di Universitas PTIQ Jakarta, serta teman-teman Antasalam yang sudah berdedikasi untuk menyelenggarakan acara ini, berbagi tugas, berbagi peran, ada yang bikin flyer, ada yang share, ada yang jadi kontak person dan lain sebagainya. Semoga gerak-gerak kita dalam kebaikan senantiasa mengundang ridho dan cintanya Allah Subhanahu wa taala, karena sama sekali ya kita tidak diberitahu, tidak diberi bocoran oleh Allah kira-kira amal baik mana yang akan membawa kita ke surganya. Jadi Antasalam itu bergerak salah satunya adalah dengan semangat menebarkan kebaikan sebanyak-banyaknya, memberikan ruang juga sebanyak-banyaknya untuk kita bisa mendapat ilmu, untuk kita bisa memberikan kemanfaatan dan saling berbagi dalam kebaikan. Nah, ibu-ibu sekalian semuanya, memang acara ini saya peruntukkan untuk umum pertama, yang kedua khususnya untuk majelis-majelis taklim yang ada di Antasalam ya, karena banyak juga ibu-ibu dengan berbagai macam golongan ya, ada ibu-ibu muda, ada ibu-ibu tidak muda tapi belum tua gitu kan, ada ibu-ibu yang memang sudah punya cucu gitu ya. Jadi parenting ini kan salah satu ilmu untuk mengurus atau tentang keorang tuaan, nah kurang lebih seperti itu. Dan kenapa di sini saya menyampaikan beberapa materi, karena biasanya jika persoalan parenting ini disampaikan dari sisi orang tuanya saja gitu ya, dari orang tua ke orang tua, maka yuk coba kita gali yang lebih segar, yang lebih fresh, gimana anak memberikan perspektif terhadap orang tua. Nah itu, jadi semoga ini bisa memberikan satu wacana baru atau satu pandangan baru gitu. Oke, kita kenalan dulu ya Bu, bismillah. Nama saya Rizky Prayogo, kelahiran 8 September 98, hari ini bergerak di bidang literasi dan udah nulis 2 buku. 2 bukunya itu dua-duanya masih buku fiksi ya, buku kumpulan sajak. Dan nanti insya Allah sedang proses buku ketiga dan keempat ini non fiksi. Mohon doanya semoga bisa segera selesai.
ya ingin mencari kesempatan seluas mungkin menuju surga ya, karena kan kita nggak tahu tadi amalan mana yang bisa bikin kita masuk surga. Mungkin kalau ada pertanyaan untuk perkenalan silahkan ya Bu, tinggal di raise hand aja. Tapi sementara saya lanjutkan dulu. Kalau misalkan mau ada yang ditanyakan langsung raise hand nggak apa-apa. Silakan lanjut Kak Unisa. Nah ini ya kita berbicara tentang orang tua. Makanya dalam pandangan anak ini, misalkan hari ini banyak sekali kita lihat juga postingan-postingan bagaimana anak ini merasa tertekan mentalnya ketika dituntut ekspektasi tinggi oleh orang tua ya, atau misalkan dia merasa ada sesuatu yang membuat dia tidak pas sehingga relasinya dengan orang tua ini kurang bagus, renggang gitu ya. Mereka merasa tidak diayomi oleh bapaknya, ibunya dan lain sebagainya. Tapi mau bagaimanapun ternyata dalam Al-Qur'an tetap namanya orang tua itu harus diperlakukan semulia mungkin. Contohnya itu dalam surat Al-Ankabut, Luqman, Al-Ahqaf itu wawassainal insana biwalidayhi husnan di Al-Ankabut, dan di surat Al-Ahqaf itu wawassainal insana biwalidayhi ihsanan. Sedangkan di Luqman itu bagaimana ketika sekalipun orang tua ini mengajak pada kemusyrikan, itu tetap harus diperlakukan secara mulia. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Memang ada perintahnya fala tuti'huma, jangan diikuti, tetapi lanjutannya adalah wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, tetap harus didampingi, diperlakukan secara mulia di dunia. Ma'rufa itu biasanya kebaikan, dia artinya juga kebaikan. Sama di Al-Quran itu ada berbagai macam term-term atau kata-kata yang maknanya itu kebaikan. Ada hasanah, ada solih, ada ma'ruf, dan ada albir, dan lain sebagainya. Itu tetapi ketika ma'rufah ini adalah kebaikan yang memang kita semua tahu itu sepakat sebagai kebaikan. Semisal berkata yang baik, lalu ketika minta tolong ya ditolongin. Itu adalah salah satu kebaikan yang sudah lumrah, sudah umum. Jadi ma'rufah itu kebaikan yang sudah umum. Selanjutnya, mengapa di situ Al-Quran, belum, masih yang tadi. Mengapa Al-Quran memberikan term yang berbeda? Di Al-Ankabut adalah husnan, sedangkan di Al-Ahqaf ini ihsanan. Awal katanya sama, wa wassainal insana biwalidayhi. Dan kita berikan perintah kepada manusia untuk kepada orang tuanya itu berbuat husnan dan ihsan. Artinya sama-sama baik, tetapi pada kaidah tafsirnya disampaikan jika ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Ketika ada pertambahan kata itu pasti akan memberikan makna yang berbeda meskipun dari akar kata yang sama, dari kata hasuna. Nah, husnan ketika diperintahkan kita berbuat husnan itu berbuat baik. Contohnya seperti ini. Misalkan seorang anak itu berprestasi, dia di kelas dapat ranking, terus dia dapat juara lomba, atau dia memberikan satu prestasi yang dimana dari prestasinya itu orang tuanya derajatnya terangkat. Wah, misalkan ibu siapa ya saya sebut ya, saya spill nih, biar sekalian mention tipis-tipis. Misalkan Ibu Atika punya anak, anaknya juara silat se-Indonesia gitu, juara 1. Itu kan pasti mengangkat derajat orang tua karena berprestasi. Itu adalah tahapan husnan, tahapan baik yang memang ya sudah seharusnya anak itu bisa mengangkat derajat orang tua. Tetapi di Al-Ahqaf itu biwalidayhi ihsanan. Ihsan itu bukan hanya kita bisa mengangkat derajat, tapi sejauh mana anak itu bisa berkorban buat orang tuanya. Jadi karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui di mana orang tua itu sudah pasti berbuat dan memperlakukan anak itu sebaik mungkin, makanya di situ diperintahkan untuk anak berbuat husnan atau ihsanan. Nah, di ayat ini, di 3 ayat ini juga dijelaskan ketika wahamluhu wa fisalu salatuna syahra wa wadu'at syukurha gitu kan, dijelaskan jika kalau mengandung itu seperti wahnan ala wahnin, udah susah ditambah susah gitu kan, berat ditambah berat lagi. Nah itu salah satu bentuknya adalah bagaimana anak mengapa harus memuliakan kedua orang tuanya. Nah selanjutnya kebaikan tertinggi adalah berbuat baik pada orang tua. Kita sering dengar ya ibu-ibu, bapak-bapak semuanya tentang istilah birrul walidain atau berbuat baik kepada orang tua. Nah, seperti yang tadi saya sudah sebutkan, kata term atau yang menunjukkan makna baik dalam Al-Quran
itu biasanya punya antonim, punya lawan. Misalkan hasanat lawannya sayyiat, ma'ruf lawannya munkar, solih lawannya khoto, dan lain sebagainya. Itu semuanya ada antonimnya. Tetapi ketika kata birrul walidain, al birru itu kebaikan yang tidak ada tandingannya. Sama ketika Asmaul Husna Allah disebut sebagai al barru. Nah, ini adalah kebaikan yang sangat luar biasa mulia. Bahkan saking mulianya kebaikan kepada kedua orang tua ini, beberapa doa di Quran pun itu selalu itu ada beberapa yang mencantum dengan wa ala walidayya. Contohnya itu di An-Naml ayat 27, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Dan teks yang sama di Quran surah Al-Ahqaf ayat 15 itu bedanya di akhirnya. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Nah, ketika doa-doa ini ada juga doa yang lain tentang orang tua di surat lain itu yauma yaqumul hisab dan sebagainya, itu seterusnya. Tapi sebelumnya ada wa ala walidayyanya juga. Nah, ini bagaimana ternyata ketika relasi anak dan orang tua itu sampai segitunya disampaikan dalam Al-Qur'an. Mengapa ini ada wa aslih li fi dzurriyyati, setelah kita berdoa, dianjurkan berdoa untuk diluaskan rasa syukur kita atas nikmat-nikmat Allah kepada kita dan kepada kedua orang tua kita. Maka selanjutnya adalah wa aslih li fi dzurriyyati. Semoga keluarganya ini menjadi keluarga yang islah, keluarga yang baik. Kalau misalkan dalam bahasa yang sering digiatkan sekarang di dunia parenting itu membina keluarga yang maslahah. Keluarga yang maslahah itu adalah keluarga yang ada ketersalingan di situ. Ada muasyarah bil ma'ruf, ada musyawarahnya, ada perlakuan dengan